gitu. Ngeghosting nih yang cowok Ya enggak lah, kan dari awalnya Soekarnois nasionalis, Ya, nasionalis nasionalis. sekali. Jadi generasinya Bung Karno. Halo, hai. Hari ini kita kedatangan Bung Rijal di podcast Berisik, podcast by UKM Musik Wirama Maheswara. Halo Bung Rijal. Ya, halo. Jadi Bung Rijal ini adalah senior UKM Musik angkatan berapa, Bung? Angkatan 2014. Ya, angkatan 2014. Angkatan 2014, waktu itu ketumnya siapa? Waktu itu Hendra Gobang, ketua umum 2014. Waktu itu Kak Hendra ya berarti? Iya, Kak Hendra. Gobang, ya. Jadi Bung Rijal ini adalah senior UKM Musik Wirama Maheswara pada waktu itu angkatan 2014 yang masanya Kak Hendra. Di WM udah berapa tahun berarti kalau dari 2014 ya? 2014 Sampai 2021 berarti ya, 7 tahunan ya? 7 tahunan. Udah tahu banyak ya berarti ya Bung ya tentang WM? Ya, sedikit banyak lah. Sedikit banyak. Kalau pertama kali Bung Rijal masuk di WM itu ada apa sih? Gambarannya pas waktu Bung Rijal pertama kali gabung jadi anggota UKM Musik. Ya sebenarnya kelewatan info. Tadinya ditelepon teman untuk daftar WM. Pas dibuka daftar langsung ikut diklat pada waktu itu ya. Dan anehnya juga apa ya, persiapannya itu disiapkan hari itu juga dan alhamdulillah lolos sampai sekarang. Oh, persyaratan pas Iya, daftar gitu ya, ya. buru-buru. Jadi tapi udah ada niatan masuk WM gitu, masuk UKM Musik Ya sebelumnya. pengennya sih pas keluar SMA mau masuk musik, tapi info tentang apa? Tentang adanya pendaftaran musik di kampus itu nggak tahu. Baru tahu hari terakhir Iya, gitu ya, hari baru terakhir tahu. terus langsung excited buat daftar gitu ya, Bung Iya. ya. Setelah masuk nih, ternyata di WM ada apa pas pertama kali Bung Rijal masuk? Ya setelah masuk sih di luar ekspektasi. Tadinya musik itu hanya sebatas ya main, udah pulang. Tapi di situ banyak hal sih. Ada kalau dulu ada MC itu udah dari dulu. Ada ya musik khususnya ya karena memang musik. Ya keorganisasian lebih ke menonjol ketiga itu sebenarnya. Tambah laun ya bertambah seiring kebutuhan anggota ya. Sejak kapan Bung Rijal tertarik sama musik? Kalau dibilang sejak kapan tertariknya ya mungkin mulai SD mungkin ya. Karena pada mungkin kelas 2 atau kelas 1 sering nyetel DVD di rumah dan kasetnya itu satu diulang-ulang terus. Itu Jadi emang dari kecil emang suka dengerin musik jadi gitu ya? obsesi untuk beli kaset lagi ya. Dikasih lagi Ya. sampai akhirnya pas udah kuliah gabung deh di WM gitu, Ya, UKM kenyataan. Musik Wirama Maheswara gitu. Setelah gabung ternyata beda kayak pas Bung Rijal main musik di luar sama pas masuk ke UKM Musik, karena tadi ada keorganisasian, kita diajarin berorganisasi. Bung Rijal kan udah lumayan senior kan, udah 7 tahun di WM. Nah pasti tahu lah sedikit banyak sejarahnya WM, kenapa sampai bisa WM berdiri sampai sekarang, sampai tahun 2021. Kalau sejarah singkat ya sepengetahuan saya dari senior Turun-temurun. itu Dari senior. sebelum tahun 2000 bergabung sama UKM SB yang di dalamnya berisi ya musik, teater sama Iqda Rabbana ya. Yang sekarang itu namanya Iqda. Musik Islami. Iya, dan pada waktu itu koordinator bagian musik, koordinatornya adalah salah satunya adalah Kak Fukat. Di situ juga ada Kak Bahning, Kak Aye, tapi koordinatornya Fukat ya. Fukat. Pada tahun 2000 akhirnya
musik itu independen, berpisah dengan seni budaya dan Jadi UKM musik sendiri ya. ya jadi UKM musik Terbentuklah. sendiri. Namanya langsung Wirama Maeswara. Dulu itu masih UKM musik Stain Pamekasan. Dulu itu kan masih Stain, sekarang Iya. kan IAIN. Jadi untuk nama UKM musiknya dulu tergantung dengan band yang apa yang beken pada waktu itu sih sebenarnya. Dulu apa ya band paling beken di masa-masa dulu sih? Asing band itu bisa jadi band pertama di WM ya. Waktu itu UKM Musik Stain Pamekasan bisa dibilang UKM musik asing seperti itu, bertahan. Oh, jadi namanya itu dikenal dengan nama band yang terkenal waktu Iya. itu. Bandnya asing. Ya, bertahannya mungkin ya 5 ke 6 tahun. Setelah itu baru dari kampus mendapatkan SK. Baru di situ UKM musik pertama yang mendapatkan SK dibilang 2006-2007 ya mungkin lah salah satunya. Pada waktu itu ketua umumnya adalah Esa Arif. Pak Esa. Oh, Iya. dosen YIN. Ya, sekarang dia jadi Dosen ya. YIN Pak Esa. Hai. Halo Pak Esa. Ya. Dosennya saya juga itu Kak Rizal. Jadi sekitar 2006-2007 baru namanya jadi UKM Musik Wirama Maeswara. Masih belum Masih di belum. situ ya, masih belum. Masih UKM musik Stain Pamekasan. Musik. Baru tahun 2000 tahun 2006 2007 itu menamakan istilah sendiri sih sebenarnya. Istilah apa? Kosong komunitas of song. Oh. Jadi UKM musik kosong gitu. Bagus ya, kosong komunitas of song. Iya, Komunitasnya komunitas orang-orang nyanyi gitu ya, song, Ya. lagu. Baru tahun 2008 2009 pada waktu itu ketua umumnya adalah Kak Anas dan dibantu oleh dosen Bapak Gafur, dosen TBI itu menggagas nama Wirama Maeswara yang katanya pada waktu itu adalah berasal dari Sensakerta. Bahasa Sanskerta. Yang Wirama adalah irama, Maheswara adalah suara, dan itu bertahan sampai sekarang. sampai sekarang. Mengalami perubahan logo 3 kali. Kalau yang Wirama Maheswara. Wirama Maeswara berarti sekitar 2000 berapa tadi Kak Dija? Tahun Ingat. 2008. 2008 baru ada nama Wirama Maheswara, Wirama Maheswara sampai yang sekarang. ngangkat namanya, ngambil namanya itu dari bahasa Sanskerta. Wirama artinya Irama. Irama dan Maheswara artinya suara. Suara, Sangat iya. filosofis sekali Iya. berarti ya. Siapa tadi yang ngebantu Bapak dosen? Pak Wofur. Bapak Gafur dosen Yang ngebantu TBI. Ya, turunnya itu SK. pada waktu itu pembina Pembina. UKM musik. Oh, Ya. terima kasih Bapak Gofur sudah menjadi salah satu bagian dari legenda apa legenda sih? Wirama Maheswara. Iya, legenda adanya nama UKM Musik Wirama Maheswara gitu. Jadi sejarahnya kayak gitu sampai sekarang. Kak Rizal katanya pernah jadi mantum ya? Pernah jadi ketua umum maksudnya? Ketua umum iya 2017 ya. Oh, 2017 Kak Rizal jadi ketua umum. Ketua umum Masuknya 2014. ya mungkin berapa ya 14 15 16 17 ya 4 tahunan 4 tahunan baru jadi ketua umum. Nah, perbedaannya menurut Kak Rizal, perkembangan pas Kak Rizal jadi mantum sama WM sekarang nih. Sekarang WM ketua umumnya kan Kak Pilya, cewek ya. ya. Ketua UKM musik pertama cewek. Nah, perbedaannya menurut Kak Rizal UKM musik Wirama Maeswara dari waktu ke waktu, tahun per tahun itu menurut Kak Rizal apa? Kalau perbedaan dasarnya sih dari segi kuantitas ya lebih banyak, khususnya yang cewek itu lebih banyak. Terus Oh, untuk kalau dulu anggotanya cowok-cowok semua. rata-rata cowok cuma berapa ya, maksimal 10 orang udah itu untuk yang cewek. Terus dari segi kualitas, dari segi keorganisasian lebih lengkap, sudah tertata. Tadi kalau yang dulu-dulu itu ketika ngomong inventaris ya sudah inventaris semua, ketika ngomong apa peralatan
pengkaderan semua musik semua. Kalau sekarang udah dipeta-petakan, udah sesuai job listnya masing-masing. Udah ada divisi-divisi ya Ya, pengurusnya divisi. berarti. Dulu ada rekrutmen atau pendaftarannya itu dulu sistemnya gimana Kak Rizal? Kalau pendaftarannya sampai sekarang masih sama sih. Ada diklat-diklat gitu ya? Ada diklat ya, kurang lebih waktunya sebulan pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu, terus uang regis juga. Ada diklat kelas dan alam ya. Azan, mau break gimana? Break ya? Break, ya. Break dulu Oke. azan. Oke, kita balik lagi setelah azan. Lanjut ya Kak Rizal. Oke. Gak apa-apa sambil makan. Gak apa-apa sambil makan, kan santai kita. Ya. Tadi kita ngebahas tentang diklat. Diklat masa dulu gimana? Pas masanya Kak Rizal. Kalau pas masa aku masuk musik itu masih semi antara diklat kelas dan alam digabungin ya. Dan ditaruhnya di internal kampus waktu itu. Pas sesudah 2014 2015 ke belakang itu udah kelas ya kelas, alam ya alam. Ya. Sampai sekarang ya berarti. Sekarang diklatnya Ya, sampai sekarang ya. di WM itu diklatnya kayak gimana sih? Gimana sih Kak Rizal? Ya sebenarnya sih basicnya disiplin, terus apa ya, penguatan mental juga, niatan hati di situ. Artinya teman-teman yang masuk ke musik itu memang diuji kelayakannya, diuji. Uji kelayakan. Iya, diuji kelayakan Sesuai ya. SNI. Ya, iya. Sesuai SNI ya. Standar Nasional Indonesia. Terus uji kesungguhannya dengan step-step yang ada. Ya basicnya seperti itu sih sebenarnya. Soalnya Kalau teman-teman bilang diklat itu menyeramkan atau ada apa main apa fisik, itu bohong sih sebenarnya. Itu mungkin itu berita hoax ya, berita Iya. yang menakut-nakuti. Soalnya emang banyak gitu teman-teman yang bilang, kalau diklat alamnya WM itu kayak gini kayak gitu. Dan itu udah bikin anak-anak apalagi yang maba itu Kak Rizal biasanya apa ya, insecure gitu, takut mereka buat daftar, ya teman-temannya sendiri sih yang buat menakut-nakuti Iya. ya, buat takut orang. surprise untuk maba seperti itu. Atau semuanya kan dari kita, termasuk kamu udah bisa melewati hal itu. Sudah bisa melewati, berarti aku adalah orang-orang pilihan. Iya, orang-orang pilihan. Udah layak berarti karena lolos diklat. Orang-orang yang ada di WM semua adalah orang-orang pilihan. pilihan. Orang-orang pilihan dan terpilih. Orang-orang pilihan dan terpilih. Nah, Kak Dia kan udah jadi mantum, udah jadi ketum di tahun 2017. 2017 ya. 2014 masuk. Selama Kak Rizal masuk di WM pernah ngadain event apa aja sih? Kalau event tiap tahunan ya seperti ENIF atau Disnat atau Harlah atau ulang tahun seperti itu. Terus ada inaugurasi juga, konser perdana untuk anggota baru sekaligus pengukuhan atau pelantikan. Terus program divisi itu misal Hari Musik Nasional, terus ada banyak sih, ada penerimaan bazar Ormawa, pengenalan Kayak musik ya? kayak musik ke maba waktu ya baru itu. Terus ada apa lagi ya? Ya kerjasama sama sponsor, main di luar atau di dalam kampus sama perusahaan rokok. Seringnya kerjasamanya sama siapa? Sama Kalau perusahaan apa? kalau seringnya pada waktu itu sih 50-50 antara, ini gak apa-apa disebutin ya. Gak apa-apa. Ya teman-teman Sampurna, PT Sampurna, terus sama teman-teman PT Gudang Garam. Berarti biasanya ke perusahaan rokok ya, berarti Iya. biasanya yang sering support acara musik gitu. Selain di perusahaan rokok,
Ya minuman sih, minuman, ya banyak lah. Ada Perusahaan minuman, kartu, intinya perusahaan minuman, perusahaan rokok. kartu, sama Kartu. kosmetik kecantikan. Yang Oh, penting, kosmetik kecantikan juga. ya, yang penting Support. support lah apa aja. Karena intinya kan budget untuk sponsor ya. Dan menarik ya, karena acara musik biasanya selalu diminati banyak orang, sehingga banyak mengundang sponsorship untuk ikut andil dalam acaranya kita, gitu ya. Ya untungnya alhamdulillah jadi apa ya, seakan-akan jadi tujuan mahasiswa IAIN khususnya dan sekitarnya. Kalau WM itu ngadain event, pasti di situ jadi apa ya, Apa sih? Best event gitu, apa? Iya, Acara-acara jadi- yang ditunggu-tunggu iya, sama jadi mahasiswa acara yang gitu ya. ditunggu-tunggu, bahkan sepamekasan itu. Iya, sepamekasan. Hebat berarti. Tepuk Iya. tangan buat WM. Kita perlu mengapresiasi WM. Best event yang pernah WM adakan? Apa? Konser musik yang mungkin ini ada konser musik terbesar yang pernah WM adakan. Tahun 2016 pada waktu itu ketepatan untuk talentnya, untuk gestarnya artis pada waktu ketepatan. Kenapa dibilang best event? Karena prosesnya pertama kita tidak pernah kepikiran untuk ke arah situ. Undang artis Iya, gitu ya. karena pertama 2016 pada waktu itu teman-teman itu masih belum tahu hal-hal atau mekanisme ke arah situ, tapi cuma modal nekat pada waktu itu, modal nekat. Ya gak ada sponsornya, terus banyak pokoknya hambatan pada waktu itu. Dan untungnya dari senior setiap angkatan, dari mulai pendirinya sampai ke angkatan 2016 pada waktu itu yang paling muda itu bergabung semuanya. Kita bisa mengambil mengambil hikmah di situ. Mengambil hikmah. Ya, artinya kita kalau kata SID, jangan pernah takut untuk berproses. Kita pasti ada jalan seperti itu. Oke. Semua pasti ada jalan. Ya, semua pasti ada jalan. Jadi waktu itu ngundang siapa artisnya? Tip X ya. Tip X. Tip Itu X. udah talentnya Kelas kelas A ya? Iya, kelas A. Sudah artis. Itu gimana sih? Ini juga tips event organizer juga ini. Gimana bisa ngedatengin Tip X dan bisa ngehandle acara sebesar itu? Ya, pertama berkat ilmu yang diberikan oleh sponsor. Sponsor pada waktu itu sangat membantu untuk memberikan ilmu tentang event. Terus kita juga berpartner, tapi tidak secara Tertulis, tidak gitu ya? secara tertulis. Sering ngopi sama EO pada waktu itu. Saya juga berterima kasih. Dan senior yang dulunya udah bergelut di bidang EO juga ikut turun andil. membantu ya. Ya untungnya teman-teman itu kompak lah ya. Berani hancur. Berani Ya, hancur. Hancur nggak? Enggak lah. Enggak. Meskipun katakanlah hancur ya gak sakit hati banget sih. Sukses. Kak Rizal menilainya acara event Tip X waktu itu sukses nggak? Sukses 100% banget ya, sukses. 100% ya. Sukses, hebat. Pada nonton nggak sih kalian acara Tip X dulu? Nonton. Pastilah nonton. Masa anak Stain, anak Yayan nggak nonton acara Tip X? Ya, dan berbuah hasil. Teman-teman udah mau mengadakan event itu udah sangat mudah sih sebenarnya, ke sponsor, ke talent, ke pokoknya yang berhubungan bermitra itu anak-anak udah bisa dilepas, udah bisa jalan ya. Jadi di WM selain kita belajar musik, belajar keorganisasian, kita juga dapat pengalaman buat ngehandle event-event besar seperti itu. Ya pas waktu itu pas
Kalau di IAIN, PBAK, kalau umumnya kan ospek ya. Pada waktu itu di malam puncaknya itu sama presmanya pada waktu itu dikasih kepercayaan kepada teman-teman WM untuk mengisi hiburan dan mengkonsep malam Acara. depan. Dan juga teman-teman dosen-dosen memberikan itu kepercayaan untuk, kan di WM sekarang udah ada itu paduan suara yang bagus. Oh, Jadi ada. untuk padus itu dipasrahkan ke anak musik gitu. Udah banyak pokoknya hasilnya daripada event itu. Oke, jadi emang perkembangan WM dari dulu sampai sekarang itu signifikan ya. Dari dulu masih nggak teradministrasi gitu, administrasinya kurang, sampai sekarang akhirnya eh, terkontrol, terstruktur, semuanya terstruktur gitu. Iya. Kak Rizal, aku enak manggil Kak Rizal, padahal ini biasanya dipanggilnya Bung gitu, Bung Rizal, nasionalis sekali. Kenapa anak-anak WM manggilnya Bung? Karena karena Soekarno nasionalis, Ya, nasionalis nasionalis. sekali. Jadi generasinya Bung Karno. Oke, Kak Rizal atau Bung Rizal yang biasanya anak-anak sapaan akrabnya Bung Rizal. Bung Rizal selain pernah jadi ketua umum di WM, menurut Bung Rizal sendiri ya, kontribusi aku di WM itu apa gitu? Kalau senior itu mengatakan macam anggota atau macam kader itu ada 3. Yang pertama adalah pemikir, yang kedua adalah pekarya, dan ketiga adalah pekerja. Ya mungkin saya butuh jenis kader yang keempat, karena untuk yang ketiga itu udah saya lakukan dan Semua. abdikan ke WM ya. Alhamdulillah. Karya yang jenis kader yang keempat apa menurut Bung Rizal? Ya gak tahu apa, mungkin ada istilah Berarti lain. Bung Rizal Ya. udah jadi itu ya, istilahnya Iya. frontman di WM. Jadi Iya. semua sudah ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk kemajuan WM sampai sekarang. Sekarang masih aktif ya Bung ya di WM? Masih ikut nge-handle adik-adik gitu? Kalau nge-handle enggak sih, tapi untuk teman-teman sering ngopi, sharing itu masih. Soalnya kalau nge-handle apa gunanya pengurus itu? Iya, nge-handle pengurusnya. ngasih arahan gitu ke adik-adik kayak gitu. Iya, tetap kalau itu teman-teman sekaligus jaga silaturahmi. Artinya bukan hanya semata-mata organisasi, yang kedua adalah kekeluargaan sih di situ yang dibangun. Yang dibangun di WM adalah kekeluargaan. Iya. Kental ya kekeluargaannya di WM. Kental. Sekental apa? Sekental Sekental lem tisu. Gak apa-apa, santai. Ya. Jadi kita belajar nggak cuma buat mahasiswa nih, kita belajar nggak cuma di kelas, tapi di organisasi kita bisa belajar, di warung kopi. Tadi dapat pelajaran dari sharing-sharing di warung kopi ya. Iya. Gitu. Jadi sambil ngopi, sambil minum, sambil rokokan kayak gini nggak apa-apa, kita bisa dapat ilmu. Ya langkah lebih baiknya 50-50. Alangkah lebih baiknya Iya. 50-50. Kampus jalan, organisasi jalan, itu bagus. Bu Rizal udah lulus di kampus. Udah lulus. Tapi masih aktif Alhamdulillah. jadi. Masih aktif ya. Kalau itu Bung, harapannya Bung Rizal melihat anak-anak WM sekarang, oh enggak, jangan harapan dulu. Menurut Bung Rizal, anak-anak WM sekarang itu gimana? Atau WM sekarang, organisasi WM sekarang itu seperti apa? Kalau Ini kata senior. ya kalau menurut saya sih posisi ada di kalau dihitung dari 1 sampai 10 ada di posisi 9. Tapi itu malah takutnya nanti akan jadi bumerang, karena banyak pepatah mengatakan. Ya, bukan, Iya. emang kayak gitu kalau Bung Pantas. Ya dibilang mending Bung. mending meraih daripada Mempertahankan. ya, seperti itu. Sulit ya, iya. emang lebih sulit mempertahankan daripada usaha untuk mendapatkan. Iya, kayak gitu ya, Bung. kayak
kayak apa? Kayak usaha untuk mendapatkan dia gitu. Usahanya gampang, mempertahankannya yang sulit. Dan itu berlaku buat semua semua organisasi, semua orang. berlaku untuk semua orang, bukan cuma dalam urusan asmara kayak Iya. gitu ya. Mempertahankan itu lebih sulit. Oke, harapan untuk WM, untuk adik-adik WM. Ya, pertama sih lebih ke itu karya. Kalau sekarang itu karya yang berupa musik. Karena kita di UKM musik, jadi Ah, karyanya tambah. harus musik. Iya, emang WM sejauh ini sudah mengeluarkan karya apa saja? Atau WM nih udah ada band yang dikenal di regional misalkan, atau bahkan ke nasional mungkin? Atau WM udah bisa buat album, bisa buat apa kayak gitu? Kalau terkenalnya sih mungkin regional sama kafe ke kafe itu. Kalau untuk lagu atau single Karya itu ya karya. Untuk dulu itu udah ada zamannya Kak Pukat, itu ada satu album, terus zamannya Udah punya album berarti ya, pernah ya ada album zamannya Kak Does itu juga satu album. Terus mungkin 2010 akhir mungkin kalau nggak salah zamannya Mas Ito, WM itu buat jingle atau kalau Jingle. negara itu national anthem seperti itu. National Yang di lagu kebangsaan WM. lagu kebangsaan WM. Lagu kebangsaan WM. Terus yang akhir-akhir ini teman-teman David Truk juga buat lagu dua Dua single berarti ya. ya dua single dan Gestu 3 single ya. Terus Proses. Ditunggu single ketiganya. yang kemarin mungkin masih belum sebulan juga buat single 24 itu ya harap Band 24. Iya. Banyak ya. Emang anak-anak kalau masuk WM harus buat band nggak? iya pengennya harus buat band, tapi di situ kalau udah basicnya bukan di band kan masih ada banyak pilihan, ada EO juga, ada paduan suara, ada MC ya banyak, multimedia juga. Jadi harapannya lebih ke karya kalau sekarang karena zamannya kan udah digital, mau tidak mau kita mau ngomong ke sana kemari kita cuma satu yang diminta adalah Karya. karya. Oke, kalau bandnya Kak Rijal sendiri di WM apa? Kak dia punya band kan di WM? Ya David Truk sih kalau yang resmi. Untuk yang Yang resmi, ada resmi nggak Iya. resminya berarti. kalau yang satunya sih buat hobi-hobian, tapi ya alhamdulillah buat single juga. Yang resmi David Truk. Single terbaru WM 24, 24. bandnya WM, bandnya namanya 24, Judulnya Antonin. Antonin. Udah pada dengerin belum? Jangan lupa dengerin singlenya WM di channel Wirama Maeswara Official. Daripada gak Itu ada kerjaan. itu Kak Rijal kan yang buat itu, yang penulisnya siapa? Kak Rijal. Aku. Penulis lagunya Kak Rijal. Itu terinspirasi dari apa? Kak Rijal. Karena biasanya pencipta lagu itu biasanya menulis sesuatu yang relate sama kehidupannya. Jadi aku penasaran. Ini yang real atau yang gimana? yang mau Kak Rijal jawab. Sih sebenarnya real diangkat dari kisah nyata. Dari kisah nyata salah satu teman, dan aku coba-coba untuk nulis dan ya itu hasilnya. Itu ceritanya seorang cowok yang punya teman cewek, terus cewek itu minta tolong untuk carikan cowok temennya ya, terus dikasih lah nomornya si cowok itu. Temennya Tiba- si cowok ya. Iya, tiba-tiba belum ketemu belum apa malah cuek yang cewek. Ya terus si cowok udah angkat tangan, udah mundur di situ soalnya cuek. Ya tanpa disengaja mereka pun akhirnya ketemu tanpa disengaja. Dan parahnya
yang cewek malah jatuh cinta, yang cowok udah enggak, seperti itu. Ngeghosting nih, Ya. ngeghosting nih yang Ya cowok enggak nih. lah, kan dari awalnya di WA malah cuek, udah mundur, takut dibilang itu apa PHP, mending kan mundur dari awal. Itu kan ada petikan lirik, tapi maafkan, ku bukan yang kau kira, aku tak inginkanmu lagi, seperti itu. Jadi antonim itu kalau diartikan secara bahasa kan lawan kata. Lah ini lawan, artinya Lawan rasa. beda-beda, beda rasa juga beda arti, seperti itu. Yang awalnya suka menjadi tidak suka, seperti itu. Arti sebenarnya dari antonimnya. Iya, ini kisahnya relate sama kisah banyak orang ya, kebanyakan orang. Orang Ya. kadang minta dideketin, pas dideketin Malah gak mau ya. malah nggak mau. Pas orangnya udah pergi, malah kita yang jatuh cinta gitu ya, kasihan banget. Ya. Kak Rizal, aku mau nanya seputar karya masih tentang karya terbaru 24. Nah, band yang juga terkenal kan di WM, The Petrux ya, yang udah Iya. jam terbangnya udah jauh gitu. Iya. Gimana sih The Petrux bisa sampai dikenal sekarang? Ini juga bisa jadi apa ya, tips untuk adik-adik WM, band-band baru di WM, gimana cara memulai karir? Sebenarnya sih gak sengaja main di 2017 pada waktu itu, main di penutupan ospek atau PBAK atau opak. Kita latihan sering tapi gak punya nama, seperti itu, gak punya nama. Daripada gak ada nama, mending kan dikasih nama, seperti itu. Simple banget sih kalau persoalan namanya. Dan teman-teman itu punya apa ya, punya kesepakatan untuk terus dijaga band ini. Dan pada akhirnya inisiatif itu Miss Yan itu Mantum 2016, sebelum saya itu bisa dibilang foundernya atau pendirinya sih. Bilang buat karya yang pertama itu, ya udah dipasarkan ke Miss Yan sama si Tamam buat karya yang pertama, single pertamanya. Terus yang kedua Single pertamanya apa? Fitri, judulnya Fitri. Gimana Fitri? Nggak tahu kalau Fitri itu Gimana? Miss Yan yang tahu ceritanya. Terus yang kedua, Oh Fitri, iya, gitu ya terus lagunya. yang kedua itu sama teman-teman itu coba lah buat, ya aku di situ buat yang single kedua sama si Haris itu. Udah Yang- ada ya sama video klipnya. Ya, kamu Official video klipnya. kamu dan aku itu yang kedua, single keduanya. Ya sebenarnya sih ketika kalau gesekan ya pasti ada, karena setiap perkumpulan kalau nggak ada gesekan artinya kan nggak ada gerakan ya. Iya iya. Eh, Menyatukan banyak kepala ya pasti iya, ada pasti. benturan gitu. Apalagi ada 7 orang mungkin kalau nggak salah. Iya. Iya, kalau kadang saya juga marah ya, tapi udah gak usah dilampiasin. Mending daripada kalau udah gak sinkron, gak usah bahas tentang band lagi, udah fokus ke hobinya masing-masing, nanti balik lagi, udah itu udah selesai sebenarnya. Oke, the last nih, gimana cara menjaga kekeluargaan di WM? Karena WM kan kental kekeluargaannya. Ya, yang pertama persoalan bukan hanya persoalan organisasi. Kita pendekatannya adalah man to man sih, pendekatan satu-satu, bukan kadang ada pendekatan satu-satu antara cewek dan cowok, itu kan beda cerita. Di WM sering kayak gitu? Ada lah, itu pasti ada Pasti semua. lah, aneh ya. Lumrah kan Tapi, cewek sama cowok. iya, tapi kalau keinginan teman-teman semua kan inginnya gak ada, tapi ya gimana, itu kan udah sebagian dari Juga setiap orang. rasa, Iya. Kita nggak bisa ngatur perasaan kita. Jadi hal-hal pribadi sekalipun, hal-hal yang ada di rumahnya sekalipun, coba coba teman-teman itu curhat ke seniornya, diberikan wejangan hal apapun, kehidupan kampus. Jadi tidak hanya berbicara soal musik. Jadi teman-teman itu akan merasakan nyaman, karena yang nyaman yang akan bertahan di situ.
Karena kalau udah kedekatan emosional tercipta kayak gitu, ya kita betah gitu ya Kak Rizal Iya. di sana. Jadi pertama itu teman-teman memang pure masuk musik, udah ditinggal itu maunya seperti apa, baru pengkaderan setelah kurang lebih satu semester udah mulai disentuh satu-satu di situ. Mungkin sekarang masih berlaku, mungkin sekarang itu masih berlaku. Untuk Gimana mempertahankan eksistensi, jelas lagi nih. Gimana cara mempertahankan eksistensi pemusik di era pandemi? ya pertama digital, yang pertama pasti digital. digitalisasi. Ya. Sebuah inovasi karena digitalisasi di era pandemi adalah dengan adanya podcast berisik WM ini. Iya, salah satunya. Ini adalah inovasi Ya, di jadi tengah pandemi. tim yang ada di sini ini adalah contoh kecil upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan WM di tengah pandemi. Ya. Udah itu. Oke, cukup ya Kak Rizal ya. Oh, ya. Makasih Kak Rizal atas waktunya. Kita Oke. minum dulu dan sampai jumpa. Ketemu lagi di podcast Berisik, podcast Bayuka Musik Irama Maesora Official selanjutnya. Sama saya Rada dan juga Bung Rizal. narasumber kita Bung Rizal. Terima kasih Bung Rizal. Ya, sama-sama. Dadah.